Pernah nggak sih nonton sinetron atau serial tentang anak SMA yang, ya, hamil di luar nikah terus akhirnya terpaksa nikah? Kayaknya sering banget ya. Fenomena married by accident ini udah jadi langganan di layar kaca kita. Tapi, di balik semua drama itu, ada pertanyaan yang lebih dalam. Kenapa sih ini bisa terjadi? Nah, kali ini kita akan coba bongkar sisi psikologisnya. Bukan buat ngejudge, tapi biar kita benar-benar paham sama yang namanya badai emosi remaja. Oke, kita mulai dari sini. Pertanyaan dari sebuah ulasan blog ini nunjukin kalau ternyata bukan cuma kita yang penasaran, ini sebenarnya cuma tren media aja atau jangan-jangan cerminan dari tantangan yang nyata di luar sana. Ini bukan cuma soal fiksi, tapi ini kayak pintu masuk buat kita ngintip ke dunia batinnya para remaja. Jadi, mari kita lihat peta perjalanan kita untuk penelusuran kali ini. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari fenomenanya dulu, terus kita nyelam ke badai emosi remaja, kita coba pahami gimana pikiran dan perasaan itu bisa mendorong tindakan, dan yang paling penting, kita bakal belajar cara ngendalin emosi itu pakai alat-alat praktis yang bisa langsung kita coba. Siap? Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Penting nih, kita harus sepakat dulu di awal, fenomena ini tuh bukan sekedar kegagalan moral. Anggap aja ini sebuah gejala. Ya, gejala dari tantangan psikologis dan emosional yang emang luar biasa berat yang dihadapi selama masa remaja. Sebenarnya kalau kita lihat dari berbagai sumber, masalah ini tuh akarnya udah panjang banget. Yang bikin beda sekarang itu visibilitasnya. Serial TV, media sosial, bikin semuanya jadi kelihatan di mana-mana seolah-olah ini hal yang umum. Bukan berarti masalahnya jadi lebih parah ya, tapi obrolannya jadi lebih terbuka dan rasanya jadi lebih mendesak. Nah, sekarang kita geser sedikit. Dari masalah sosial, kita coba bedah akar ilmiahnya. Sebenarnya, apa sih yang terjadi di dalam otak dan hati seorang remaja? Kenapa periode ini tuh rasanya penuh gejolak dan seringkali penuh risiko? Menurut definisinya, masa remaja itu masa transisi. Coba deh bayangin, kamu lagi jalan di atas jembatan goyang di antara dua daratan yang stabil. Semua hal berubah, barengan. Badan kamu, cara kamu mikir, perasaan kamu, cara kamu bergaul, semuanya. Ya kebayang dong goyangnya kayak apa. Pasti menciptakan gejolak yang hebat. Nah, ini dia nih 3 alasan utamanya kenapa emosi remaja itu bisa intens banget. Pertama, mereka ngalamin banyak emosi buat pertama kalinya. Cinta pertama, patah hati pertama, semuanya baru. Kedua, ada semacam renovasi besar-besaran di otak sama tubuh mereka. Dan ketiga, masa ini emang secara biologis lebih rentan kena gangguan mood. Kombinasi ketiganya ini yang disebut para ahli sebagai badai yang sempurna. Dan poin paling pentingnya ada di sini, semua perasaan itu valid. Mau itu rasa seneng yang kayaknya bisa terbang ke langit, atau rasa sedih yang kayak dunia mau runtuh. Itu semua bagian normal dari proses jadi dewasa. Justru kalau diabaikan atau ditekan, bisa jadi bumerang. Kuncinya bukan ngilangin emosi, tapi belajar buat paham dan ngelolanya. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Kita udah tahu emosi remaja itu wajar kalau intens. Tapi pertanyaannya, gimana caranya emosi ini bisa berujung ke tindakan yang berisiko? Jawabannya ada di sebuah siklus psikologis yang kuat banget. Nah, ini dia konsep intinya. Namanya lingkaran ajaib. Gini deh, simpelnya. Apa yang kita pikirin, itu ngaruh ke apa yang kita rasain. Terus, apa yang kita rasain, itu bakal ngedorong kita buat ngelakuin sesuatu. Dan tindakan kita, ujung-ujungnya bakal nguatin lagi pikiran awal kita tadi. Siklus ini muter terus, kadang tanpa kita sadari. Kita pakai contoh ya, biar gampang. Ada siswa namanya Ami. Dia mikir, pasti guru ini benci sama gue. Pikiran ini langsung memicu perasaan marah. Karena marah, dia jadi bertindak, banting pulpen, terus nolak ngerjain soal. Nah, tindakan ini seolah-olah jadi bukti kalau pikiran awalnya bener. Lingkarannya jadi muter lagi deh. Contoh lain, cemas. Ada Siska yang ngerasa cemas tiap kali pelajaran bahasa Inggris. Di otaknya tuh ada pikiran, gue nggak bakal bisa. Atau pasti nanti gue dipermaluin. Pikiran ini bikin dia ngerasa cemas. Jantungnya jadi deg-degan. Akhirnya dia bertindak dengan cara menghindar. Dia selalu izin ke toilet dan gak balik-balik sampai pelajarannya selesai. Dan terakhir, sedih. Sophie mikir, aku ini gak berguna. Atau ngapain juga nyoba, pasti gagal lagi. Pikiran ini bikin dia ngerasa sedih yang dalam banget. Akibatnya, dia jadi gak punya minat apa-apa, malas ke sekolah, dan narik diri dari teman-temannya. 3 contoh ini nunjukin banget gimana dunia batin kita itu benar-benar bisa ngendaliin tindakan kita di dunia luar. Kalau siklus pikiran, perasaan, tindakan ini kuat banget, pertanyaannya, apa kita bisa mematahkannya? Jawabannya tentu aja bisa. Resepnya adalah sebuah skill atau keterampilan yang namanya regulasi emosi.
Gampangnya gini, regulasi emosi itu kemampuan buat jadi bos dari perasaan kita, bukan malah jadi budaknya. Ini bukan soal nekan-nekan emosi, tapi soal milih cara ngerespon emosi itu secara sadar dan positif. Dan yang paling keren, ini adalah skill yang bisa dipelajari dan dilatih, sama siapa aja. Terus gimana caranya? Ada beberapa strategi. Kita bisa milih buat ngehindarin pemicunya, itu namanya seleksi situasi, atau kita bisa ngubah situasi yang ada. Misalnya dengerin musik pas belajar biar nggak bosan, itu modifikasi situasi. Atau, ini yang paling kuat dari semuanya, kita ubah cara kita mikir tentang situasi itu. Ini namanya perubahan kognitif. Teori sih penting, tapi sekarang ayo kita masuk ke bagian yang paling praktis. Kita bakal lihat beberapa alat yang bisa kamu pakai buat ngelatih perubahan kognitif tadi dan ngambil alih kendali atas siklus emosi kamu. Alat pertama yang mau kita bedah namanya berpikir seimbang. Idenya simple, tapi kuat banget. Pas pikiran negatif datang, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Berhenti dulu sebentar, terus uji kebenarannya. Anggap aja kamu seorang detektif yang lagi nyari bukti. Oke, coba perhatiin deh. Di kiri itu alatnya. Di kanan ada kisah Adam. Pikiran otomatis Adam adalah, Robi pasti benci sama aku. Ini bikin dia panik. Sekarang, kita pakai alatnya. Bukti apa yang dukung pikiran itu? Robi kelihatan gak senang pas ketemu? Oke, masuk akal. Tapi, bukti apa yang melawan pikiran itu? Nah, ini kuncinya. Minggu lalu Robi nginep di rumahku. Dia juga cerita lagi ada masalah keluarga. Dengan melihat dua sisi ini, Adam bisa dapat pikiran yang lebih seimbang. Mungkin Robi bukan benci sama aku, tapi dia lagi ada masalah. Dan hasilnya, emosinya pun jadi lebih tenang. Alat kedua ini mungkin udah sering kamu dengar, tapi jangan diremehin. Kalau dilakuin dengan benar, ini bisa ampuh banget. Namanya afirmasi positif. Ini bukan cuma sekedar kata-kata manis tanpa arti loh. Waktu kita secara sadar ngulangin kalimat-kalimat positif tentang diri kita, sebenarnya kita tuh lagi nanemin jalur pikiran baru di otak kita. Ini kayak ngelatih otot mental kita biar jadi lebih kuat dan lebih tahan banting lawan pikiran negatif. Anggap aja ini mantra ajaib pribadi kamu. Kalimat simpel kayak aku bisa melewati ini, aku berharga, atau aku memilih untuk tenang, yang diucapin berulang kali, apalagi pas lagi stres, itu beneran bisa bantu ngubah cara otak kita ngerespons tantangan. Ini cara simpel buat ngeprogram ulang pikiran kita ke arah yang lebih positif. Jadi apa sih inti dari semua ini? Fenomena married by accident yang kita lihat di TV itu sebenarnya pengingat akan adanya badai emosi yang sangat nyata di dalam diri remaja. Tapi kabar baiknya adalah badai itu bisa dinavigasi. Jadi, inilah inti dari penelusuran kita. Kekuatan super yang sebenarnya itu bukan ngilangin emosi, tapi memahaminya. Kemampuan buat menciptakan jeda antara apa yang kita rasain dan apa yang kita lakuin. Inilah yang ngasih kita kendali. Tapi, ini juga ngebawa kita ke pertanyaan yang lebih besar. Apakah dengan ngebekalin remaja dengan alat-alat ini aja udah cukup? Atau, apakah kita sebagai masyarakat, sebagai orang tua, guru, pembuat kebijakan, juga perlu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung kesehatan emosional mereka? Nah, itu sesuatu yang kayaknya layak kita renungkan bareng-bareng.